ngomong sesuatu tapi nggak bisa gitu. Itu ya Allah, di depan muka Kak, di depan mata gitu kan, lagi ngepel. Itu rasanya ember yang bekas pelan pengen di... Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Malam Jumat Miku. Ini spesial banget. Kayak gue hari-hari ini dapat berkah banget, alhamdulillah. Karena yang masuk ke channel gue nih, channel-channel yang besar gitu ya. Aduh, Khususnya ada besar Neng badannya. Sherly. Besar badan gue Bang. Iya, khususnya ada Neng Sherly nih guys di channel gue. Wah gila, gokil sih. Sumpah. Karena gue ngikutin cerita dia tuh waktu itu di YouTube Umang ya, Sumaradi Wijaya. Dan itu seru gitu ceritanya. Lu juga ngejelasin tuh gamblang gitu kan, tapi dapet gitu. Tetep aja Kak, deg-degser. Deg-degser ya, benar. Dan Sherly ini juga udah merambah ke channel-channel lain juga ya. Iya. Prasojo. Prasojo. Yang itu tuh yang paling inilah, pokoknya paling senior. Oke. Di sini kan karena di YouTube gue nih ada segmen horor setiap malam Jumat doang. Ini gue mau meminta cerita tentang kisah horor lu di kafe. Seperti yang di briefing sebelumnya tuh. Iya. Jadi kan gue di YouTube gue nih ada review kafe juga. Iya. Jadi kayak, penasaran. Apakah ini review kafe berhantu apa? Bagi aku emang berhantu sih Kak. Oke. Ya karena diliatin gitu, sama apalagi sosok yang paling terakhir tuh, sosok kepala buntung. Aish. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu kan lagi masa-masa pandemi ya Kak. Nyari kerjaan tuh emang susah banget. Sulit. Aduh, mau kemana-mana juga nggak dapet gitu kan. Nah akhirnya teman nawarin. Ada tuh share katanya di Jakarta gitu. Di salah satu ya deket mall sih, tapi bukan di mallnya. Datang tuh ke situ ngelamar. Emang itu kan sebuah kafe. Basicnya emang kalau basic saya kan sebagai waiters ya, sebagai depan gitu. Ternyata pas diterima itu di bagian cook. Cook itu buat kitchen gitu, buat masak. Oh, iya, kayak masak. gitu. Nah, awalnya tuh ragu kan, karena jujur emang belum bisa masak banget Kak. Ya namanya masak air sih bisa. Indomie apa lagi? Indomie apa lagi. Cuman kalau untuk masakan yang resto-resto kan gitu kan agak susah Kak. Iya. Apalagi nggak ada basic gitu Benar, kan. apalagi ada plating segala Iya, gitu kan. kayak gitu. Ternyata kata yang yang interviewnya tuh salah satu supervisor di situ bilang nanti ada ininya kok, ada chefnya yang ngajarin dari awal sampai akhir kayak gitu. Udah gitu menu-menu kita juga simple, nggak rumit kayak restoran-restoran besar gitu. Ya, dicobalah. Kebetulan juga kan nyari kerja lagi susah banget kan Kak. Oke deh, diterima gitu kan. Kita udah deal, terima, besokannya langsung kerja. Besokannya kerja masuk jam 10. Masuk jam 10 karena semuanya itu masih satu shift Kak. Jam 10 pulang jam 8 kalau enggak jam 9 kayak gitu. Besokannya nih datang. Ya perkenalkan diri di situ, terusnya kayak lihat-lihat gitu kondisi di sana kayak gimana. Ternyata di sana itu emang 3 lantai Kak, 3 lantai. Sebenarnya 4, cuman yang keempatnya itu cuman lantai untuk kecil sih, kayak gudang gitu. Itu ada lantai dasar, itu buat studio. Lantai kedua itu untuk dine in, lantai ketiga itu untuk kita dapur, kayak kitchennya gitu. Sally kan ditempatin di situ. Kalau untuk hari pertama itu masih ditemenin sama chefnya Kak. Sama chefnya diajarin gitu. Ternyata cuman goreng-goreng kayak french fries, kayak ayam kayak gitu ya. Mudah lah gitu kan. Cuma sejam 2 jam kita udah bisa gitu. Ternyata maksudnya tuh oh ya udahlah ini gampang kok gitu. Akhirnya dilanjut lah sampai pulang tuh. Hari pertama nggak ada apa-apa Kak. Aman. Pokoknya hari itu tuh ya senang gitu. Ternyata mudah gitu untuk kerjanya. Jadi untuk tempatnya itu seperti apa nih diceritain ya. Itu untuk dine in-nya itu dia itu lebih ke kayak apa ya, benda-benda klasik Kak. Jadi banyak banget foto-foto zaman dulu, terus kayak lukisan-lukisan. Terus di dine-in-nya juga kan ada 2 ruangan, area smoking sama non-smoking. Nah untuk area non-smokingnya itu dia terdapat ada beberapa gamelan. Ada gamelan terus radio yang zaman dulu tuh Kak. Ya kan itu kan ya emang sih
bagus gitu, maksudnya Vintage. unik gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang bisa ngelihat bete Kak, ya kan. Jadi kayak ada sesuatu lah di situ gitu. Awalnya nggak peduliin, bodo amat ya, mungkin emang udah ada dari dulu mungkin di situ. Nah, untuk ke area lantai 3 nih, untuk kitchennya itu sama Kak, lebih parah. Itu lukisan-lukisannya aja, aduh banyak banget dah. Jadi sampai berdempet Kak. Dari ruangan 3 itu kan dia luas, karena kan itu sebetulnya untuk studio. Cuman sama anaknya itu dibikin kafe gitu. Jadi ada kafe, ada studionya. Nah, ternyata di lantai 3 itu untuk menunggu untuk tamu-tamu yang nunggu untuk next di studionya itu. Nah, itu ternyata dibikin dapur lah di situ. Di lantai 3 itu. Terus udah gitu kan di lantai 3 itu bener-bener sepi Kak. Jadi Sherly tuh di situ sendiri. Awalnya kan berdua tuh sama chefnya kan. Tiba-tiba chefnya itu bilang, udah lo udah bisa kok atau yang gitu. Orang cuman goreng-goreng aja kan. Akhirnya ya udahlah. Nah pas hari kedua kan masuk lagi tuh jam 10. Jam 10 masuk, absen kan, prepare semuanya. Itu bener-bener sendirian Kak. Sendirian kayak, oh ya udahlah kemarin juga nggak ada apa-apa kok gitu kan. Dari masuk jam 10 itu sampai jam 12 aman. Di situnya juga kan ada musola juga Kak. Musola. Nah, setelah abis asar nih Kak. Abis asar perasaan udah mulai gak enak. Itu hari kedua. Hari kedua itu perasaan udah mulai gak enak. Karena diliatin sama sesuatu. Jadi nggak tahu itu siapa. Mungkin Sherly pikir tuh itu salah satu kayak pekerja di situ. Karena kan namanya orang baru nggak kenal semuanya kan. Sherly pikir itu mungkin salah satu pekerja di sini gitu. Ya udahlah. Jadi posisi dapurnya itu ini dapur, ini wastafel. Jadi wastafelnya itu ada di luar sih. Iya. Nah pas Sherly lagi goreng-goreng, nah ini di ujung ini kan pasti kelihatan ya. Iya. Jadi kalau kita lurus pun pasti di ujung kelihatan gitu. Itu ada sosok putih. Dia lewat. Karena Sherly mikirnya, oh mungkin itu orang. Karena kalau misalkan kita langsung lihat kan pasti ada gitu, wujudnya kelihatan. Aduh, sesosok itu. Aduh, paling males lagi. Datang. Enggak kayak, aduh ini gue udah merinding nih. Sherly mau lanjut nih. Lanjut. Jadi Sherly pikir itu bodo amat dah, mungkin itu orang atau apa, saya nggak peduliin gitu. Karena waktu itu juga lagi masak, jadi nggak terlalu fokus banget kan gitu. Nah selesai maghrib datang, itu lampu semuanya dimatiin Kak. Lampu di sana itu kebanyakan merah, biru, yang kuning. warna-warna. Ya kan jadi horor banget ya nggak sih? Warna-warna horor lah iya, itu mah. Kaget dong. Itu hari pertama nggak dimatiin Kak. Hari kedua dimatiin. Itu pas banget maghrib. Keadaan luas, dimatiin. Ya gimana ya? Rasanya aduh bete banget gitu. Nah setelah maghrib kan mau sholat nih. Nah sedangkan musolanya itu deket banget sama tangga. Nah Sherly masuk deh ke musola itu kan, mau niatnya mau sholat gitu. Pas Sherly mau masuk ke area musola itu, saya ngelihat di tangga yang kedua, itu ada sosok juga di situ, cewek, rambutnya panjang, dia lagi begini nih. Dia rambutnya ke bawah, untungnya itu dia nunduk Kak. Kalau misalkan dia ngeliatin muka, aduh, itu udah creepy banget sih. Aduh. Itu apa namanya ya? Karena lampu yang dinyalain itu cuman warna merah, warna biru, tapi kecil. Jadi ya tetap aja gelap gitu. Tapi sosok itu kelihatan. Itu gede banget. Tapi gimana ya, gedenya itu mungkin bajunya yang gede gitu, nggak ngerti. Apa badannya yang gede tuh nggak ngerti sih. Pokoknya dia lagi begini. Itu rambutnya ke bawah semuanya. Saya langsung kabur. Balik lagi ke dapur.
Kalau Sally itu dikasih untuk komunikasi dikasih HT. Nah, saya langsung kok ngomong tuh ke orang bawah kan. Tolong dong ke atas salah satu gitu. Gue takut banget nih di sini. Kenapa Sel katanya? Udah lu sini dia buruan katanya. Temenin dah tuh sama senior yang di bawah. Tapi nggak cerita. Karena mungkin dia perkenalan kali. Namanya Sel anak baru. Perkenalan lah gitu. Gue ada nih. Gue ada nih gitu. Cuman kok munculnya begitu gitu kan. Sampai nggak jadi sholat gitu. Sempat kesel juga sih, kok gue sampai nggak sholat gitu karena ngelihat hal kayak gitu. Ya karena emang takut Kak. Siapa sih yang nggak takut dilihatin kayak gitu? Iya. Nah, saya itu alhamdulillah ditemenin tuh sama salah satu senior di situ kan. Lu kenapa sih Sher? Katanya. Enggak kenapa-napa gitu. Cuman ya bete aja sendirian di sini gitu kan. Akhirnya pulang tuh jam 8 pulang. Jam 8 pulang cerita sama suami nggak percaya Kak. Katanya kamu cumanin doang kali, katanya perasaan kamu katanya gitu. Ya udah hari ketiga masuk absen langsung tuh masuk ke lantai 3. Bilang kan sama senior, Bang kenapa sih lampunya dimatiin terus kalau habis maghrib gitu. Emang di sini kayak gitu Sher katanya. Kalau habis maghrib itu lampu atas itu yang diterangin cuman di ini aja kayak di dapur. Itu Kak untuk masuk ke area dapur itu lumayan jauh Kak. Karena kan luas ya. Jadi dari tangga aja untuk menuju dapur itu lumayan agak jauh gitu. Sedangkan saya di situ sendirian. Nah, kalau yang ketiga ini hari ketiga ada ternyata yang bersih-bersih di situ Kak. Bersih-bersih di situ. Nanya dong. Pak, di sini udah lama ya kata gitu. Oh, udah Neng katanya. Bapak pernah nggak sih ngerasa diganggu gitu? Wah, saya mah sering banget Neng katanya. Apalagi kalau lagi lembur. Jadi si bapak-bapak itu kan sering kayak sapu gitu, ngepel. Nah, kebetulan dia lagi lembur katanya. Sendirian di situ. Lagi lembur, dia pulang sekitar jam 9 jam 10 kan. Nah, setelah itu dia itu inget banget naruh peralatan buat dia bersih-bersihnya itu mungkin di sebelah kanan gitu. Sebelah kanan dari pintu gitu kan. Dia inget banget tuh Kak. Nah, pas dia mau balik lagi tuh karena dia itu kayak ada sesuatu yang ketinggalan mungkin di lantai dasar kan. Dia balik lagi mau ngambil barang-barang itu, nggak ada Kak. Kemana? Dipindahin. Ya ampun. Itu dia sampai nyari-nyari gitu. Lah, gue inget loh maksudnya di sini gitu karena emang biasanya kan di peralatannya itu ditaruhnya di samping pintu gitu. Nah, pas dia ke situ, pas dia lihat, pas dia mau diambil nggak ada. Sedangkan posisi dia sendiri. Iya. Nah, akhirnya udah tuh sama dia mungkin gue lupa kali kayak gitu kan. Mungkin dia lupa. Nah, ternyata barang-barangnya itu setelah dia keluar nih, dia nyari-nyari tuh barang-barangnya. Pas dia balik lagi, ada Kak. Dijailin banget sih itu. Ada. Kan ya Allah, ya kita juga kalau secara logis lah, gue tadi lihat nggak ada kan. Pas balik lagi ada gitu. Nah, setelah itu apalagi Pak gitu. Terus di sini juga katanya ada sosok cewek. Itu dari dulu memang udah ada di sini. Kayak gitu. Iya. Sosok itu tuh sebenarnya lebih suka kalau di sini tuh cowok. Kalau misalkan cewek tuh sering banget diganggu kayak gitu. Oh gitu. Emang kenapa Neng katanya? Enggak apa-apa gitu. Karena masih belum mau cerita gitu. Ya mikirnya harus bertahan dulu gitu Kak. Sampai kapan nih bisa bertahan untuk melihat hal-hal kayak gitu? Mungkin aja cuman ya sekali doang gitu penampakan kan gitu. Nah setelah itu prepare lagi kan, masak lagi segala macam. Itu masuk ke asar. Itu setiap asar tuh pasti ada aja gitu Kak yang muncul. Itu bener-bener asar itu kayak mungkin mereka waktunya keluar. Nah setelah asar, nah kebetulan Kak kalau yang bersih-bersih itu pulang jam 5. Pokoknya setiap jam 5 mereka pulang gitu. Setiap jam 5 mereka pulang. Nah, kalau aku kan lanjut sampai jam 8, kadang-kadang sampai jam 9 gitu. Nah, setelah asar itu, aku bener-bener lagi ngepel buat di area dapur. Itu dia nunjukin banget, Kak.
kan dapur kan ya minimalis sih dapurnya karena baru juga jadi masih minimalis. Itu aku lagi sendirian, dia bener-bener ada di depan aku Kak. Ya. Itu aduh udah merinding banget. Ini yang mana yang ada di depan? Nggak tahu Kak, itu sebenarnya sosoknya masih sama kayak yang di tangga atau beda, itu nggak ngerti dah. Tapi yang sosok yang ini dia nggak begitu besar, dia lebih ke kurus, cuman ya sama rambutnya panjang, Nutupin ke depan gitu nutupin ya. ke depan. Cuman pas dia ngeliatin muka, kalau ini ngeliatin muka, tapi kayak mukanya itu kayak yang sedih, kayak pengen apa ya? Dia tuh kayak pengen ngomong sesuatu tapi nggak bisa gitu. Itu ya Allah, di depan muka Kak, di depan mata gitu kan, lagi ngepel. Itu rasanya ember yang bekas pelan pengen pengen dikediain gitu. Iya. Hilang lu. Iya beneran ya. Maksudnya kalau cuman selewatan nggak apa-apa gitu. Tapi ini kalau mewujudkan diri kan ya Allah bete banget Kak. Aduh ngapain dia mesti muncul sih gitu kan. Akhirnya dalam hati gue di sini cuma kerja, gue mau cari uang. Udah lu kalau emang ada ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ganggu gitu. Hilang tuh Kak. Itu hari ketiga ya. Hari keempat nih. Hari keempat udah bener-bener udah aduh kok tiap hari ada gitu, ada yang ada terus gitu si cewek itu gitu kan. Nah setelah ke hari keempat ada tukang yang buat kayak benerin lukisan Kak. Jadi kan di situ kan untuk bersih-bersih beda gitu, untuk bener-bener lukisan tuh ada gitu. Karena di situ tuh banyak banget Kak lukisan. Jadi pas hari keempat itu ada tukang nih nanya nih, Bang baru ya? Enggak Neng katanya, emang udah lama, kemarin lagi cuti aja katanya. Oh lagi cuti, Neng baru ya katanya. Neng jangan suka bengong ya di sini gitu. Lah kenapa Bang? Nggak apa-apa katanya, pokoknya Neng jangan bengong, terus baca-baca aja terus kata gitu. Oh iya digituin aja. Nah dia sendiri yang cerita nih Kak, sebenarnya nih Neng katanya di sini tuh banyak banget. Jadi mungkin dia bisa ngelihat kali Kak. Cuman karena dia butuh kerjaan, jadi cowok juga gitu, jadi bodo amat dah gitu. Saya nih Neng katanya, kalau lagi lembur itu banyak banget yang manggil Neng. Ya Allah. Itu si abangnya sendirian, tapi banyak banget yang manggil gitu. Ya mungkin sebut aja si Andi gitu kan. Andi gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa Kak. Itu kata yang pertama. Nah yang kedua sama peralatan untuk bersih-bersih kayak lukisan-lukisan itu tuh selalu hilang. Selalu diumpetin. Ya ternyata emang sosok ini tuh kayak suka gitu kalau sama lelaki gitu, sama cowok gitu. Kayak dia mungkin cari-cari perhatian mungkin ya. Tapi entah itu si sosok cewek itu ataupun yang lain kan kita nggak pernah tahu gitu. Oh gitu ya Bang, iya Neng katanya. Makanya Neng jangan bengong ya katanya gitu. Jangan, pokoknya di sini tuh harus selalu ceria kata gitu kata dia. Oh oke deh gitu. Nah kebetulan itu yang runner itu, yang pembawa makanan itu lagi sibuk Kak di bawah, lagi rame lah gitu. Akhirnya Sally tuh yang nganterin makanan ke bawah kan. Itu Sally ngerasa banget Kak, semua yang ada di lukisan itu ngeliat Sally. Ya. Kalau boleh tahu lukisan itu gambarnya apa? Aduh, itu lukisan sih lukisan manusia Kak. Bukan kayak hewan atau apa gitu. Cuman lukisan-lukisan zaman dulu, orang-orang zaman dulu. Kayak Benyamin tuh. Terus kayak lukisan-lukisan keluarga yang punya restoran itu gitu, yang cafe itu. Terus kayak apa ya? Namanya itu studio. Jadi lukisan-lukisan band-band zaman-zaman dulu gitu. Tapi seakan-akan tuh mereka hidup gitu Kak. Jadi Sally bawa tuh mereka tuh pada ngeliatin. Kan kita ngerasa ya, kalau orang yang ngeliatin kita tuh ngerasa gitu. Diperhatiin. Itu jalan aja Kak, kayaknya lama banget. Ya kan kita jalan tuh, ya Allah ini kok lama banget nyampenya gitu. Sampai bawah tuh, lu kenapa sih Sar katanya. Bang, gue gak kuat deh Bang di atas gitu. Kenapa emang katanya. Gak apa-apa sih, cuman kayaknya gak kuat aja gitu. Boleh gak sih gue di bawah gitu. Di bawah jadi waiters gak apa-apa gitu. Ya nggak, belum ada Ser katanya. Bener-bener emang butuhnya tuh buat di cook gitu, buat di dapur gitu.
Oke lah bertahan gitu. Pas balik lagi pun yang ngerasa kayak gitu Kak. Semuanya itu pada ngeliatin. Kayak ya Allah kok gue kayak artis gitu diliatin ya kan. Aduh itu bener-bener parah banget sih. Nah kebetulan itu lagi dapet. Nah pas banget juga itu lagi rame Kak keadaan KP. Otomatis lembur. Iya benar. Ya kan. Lembur tuh. Aduh itu udah deg-degan banget Kak. Udah lembur sendirian, terus ya si tukang juga udah ada tapi dia kayak di ruangan samping gitu, dia kan lagi bener-benerin lukisan kan. Nah yang si tukang bersih-bersih kan udah pulang, jam 5 dia udah pulang. Itu keadaan lagi sendiri, bener-bener lagi prepare untuk besok gitu. Itu ada sosok, jadi dia itu sebenarnya sosoknya cewek juga Kak, cuman dia nggak terlalu dominan ke kuntilanak, dia nggak, dia cuman sosoknya itu pakai apa ya, dia itu pakai warna hitam. Hitamnya itu bukan hitam pekat, aduh merinding di datang. Kecoklatan enggak, hitam juga enggak, pokoknya Gelap lah gitu. Gelap dah gitu. Dia cuman mungkin aduh merinding. Dia ngomong tapi nggak bisa ngomong kayak kita gitu, A B C gitu nggak bisa gitu. Dia cuma bilang katanya, lu ngapain sih di sini? Katanya gitu. Lu udah deh keluar aja deh dari sini gitu. Dia nggak suka banget kalau aku ada di situ. Kata aku lah kenapa? Ternyata emang kafe itu tuh dominan tuh cowok Kak. Jadi mau itu cook sebelumnya cowok, di bawah juga semuanya cowok. Jadi cowok semuanya. Jadi sosok-sosok mungkin ya cewek itu lebih suka cowok gitu yang di situ. Kata Sally, lah emang kenapa gitu? Gue di sini ya kerja, gue mah kerja bukan buat ngapa-ngapain gitu. Nah setelah itu udah tuh saya nggak peduliin tuh, bodo amat dia lu mau ngomong apa gitu. HT nih Kak, HT kan kalau misalkan ada yang ngomong tuh pasti kesek-kesek gue ya, baru ngomong gitu. Nah itu beberapa kali dia bunyi, tapi nggak ada suaranya, kayak gitu sih, kayak gitu kan ya suaranya tuh. Kata Sally, mungkin sinyal kali, ya kan. Pas Sally ngomong lagi tuh ke bawah, emang ada orderan apaan? Kok nggak jelas gitu? Apaan sih? Orang kagak ada orderan. Lah, lu beneran nggak ada orderan? Nggak ada Sally, katanya. Kalau ada kan pasti gue teriak-teriak, katanya gitu. Di HT juga, gitu. Ini beneran loh, tadi ada suaranya 3 kali, cuman suaranya tuh nggak jelas, makanya gue ngomong, maksudnya makanya gue langsung nanya lagi nih, mau ada orderan apa gitu, nggak ada Ser, gitu. Penasaran sampai ke bawah, lu beneran nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngomong, nggak ada. Kita di sini lihat aja emang ada customer, nggak ada Kak. Terus itu kenapa bisa bunyi gitu? Aduh, kata Sally kok makin kesini makin diganggu banget gitu. Itu hari keempat tuh. Pas hari kelima, Sally masih bertahan tuh di situ. Kata Sally, pokoknya saya nggak mau tahu, chef harus ikut sama Sally ke atas. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus ditemenin di atas. Gitu saya bilang. Ya udah iya, kata gitu kan. Pas Sally masuk ke atas tuh, ternyata nggak ada apa-apa Kak. Pokoknya setiap ada chefnya itu nggak ada apa-apa. Nah, kata Sally, Chef, lu pernah nggak sih di sini ngerasain apa-apa gitu? Enggak kok, nggak ngerasain apa-apa. Beneran? Iya. Ternyata dia bohong. Untuk menenangkan aja. Iya, bener. Ternyata dia lebih parah diliatinnya Kak. Itu setelah Sally resign dari situ, dia baru cerita. Bertahan berapa lama gitu? Ya, 5 hari Kak. Tapi pasti bete lah orang kita mau niat kerja kok gitu kan. Iya. Terus pas ada chefnya itu bener-bener nggak ada apa-apa. Cuman emang kerasa kalau ada yang mau masuk gitu. Kan kita yang namanya orang yang sering kesurupan, sering ngerasain itu udah kalau mau masuk tuh udah kerasa gitu. Di belakang tuh udah mau nusuk-nusuk, udah aduh, pegel-pegel bete banget tuh. Sally takutnya itu kalau Sally lama kerja di situ, Sally kesurupan, siapa yang mau nolongin? Itu aja sih yang Sally pikirin gitu. Udah gitu pasti ngeganggu jam operasional dong. Kata Sally, aduh kalau gue terusin ini sosok-sosok makin kesini makin nunjukin aja gitu. Akhirnya pas hari kelima nih, Kak Sally udahlah mungkin
Bismillah aja deh saya gituin kan. Pas hari kelima saya masih masuk jam 10. Masih masuk jam 10 itu jam 8 jam 9 kan udah pulang. Itu hari kelima itu bener-bener diganggu banget Kak. Diganggunya itu apa ya, karena sendirian lagi. Jadi bukan lagi untuk yang kelebat-kelebatan lagi, udah nggak begitu, benar-benar nunjukin. Ya. Jadi seakan-akan saya tuh diusir. Lu tuh ngapain sih di sini gitu? Cowok aja yang di sini gitu. Mungkin bahasa kasarnya gitu kali ya. Karena Sally belum bisa komunikasi, tapi saya tahu gitu kemauan mereka tuh apa gitu. Akhirnya tuh Sally nggak kuat, pas banget closingan. Saya mikir, pokoknya besok gue harus pulang, nggak mau lagi nih balik lagi ke sini gitu. Itu ada sosok Kak, cowok. Jadi kan kalau abis maghrib kan pasti dimatiin tuh lampu, tinggal di dapur doang kan yang diterangin gitu. Itu pun yang warna kuning Kak, lampunya gitu, bukan warna putih kan. Warna putih mungkin agak terang gitu. Itu benar-benar warna kuning gitu. Pas saya lagi prepare gitu untuk closing, itu kan di bawah kan ada studio tuh. Jadi kalau untuk ke bawah itu ngelewatin tangga yang dari samping dapur. Jadi ini di samping dapur, ini wastafel, ini ke bawah tangga. Nah saya di sini nih. Saya pas banget lagi menuju matanya lagi ke arah sana, yang ke arah tangga. Tangga kan agak gelap ya, tapi masih agak kelihatan gitu Kak, karena kan dari lampu kan. Di situ ada sosok cowok Kak. Awalnya tuh biasa gitu diri. Saya kira pemain band, karena kan di bawah kan ada anak band kan, maksudnya yang sering ada band di bawah. Pas saya liatin, kok dia nggak gerak nggak apa gitu, dia diem aja. Tapi ngebelakangin Sally Kak. Sally, lah itu ngapain sih di situ ya? Saya gitu. Itu udah tuh Sally biasain tuh. Tapi penasaran. Kak Sally, itu orang apa bukan sih gitu? Karena kan udah keseringan diliatin hal-hal kayak gitu kan. Kak Sally, itu orang apa bukan ya gitu. Pas saya liatin kepalanya Kak, gerunduk ke bawah. Itu bener-bener gitu Kak. Krek, kepalanya ke bawah. Ya Allah, itu dari situ bener-bener, itu yang pelan aja saya buang, saya langsung ke bawah Kak. Saya nggak mau, saya bener-bener terima kasih banget nih, kata saya udah diterima, tapi mohon maaf saya resign. Ya Allah, itu kepala hitam semua Kak, itu hitam semuanya. Tapi kenapa saya bisa bilang itu cowok? Karena rambutnya itu pendek gitu. Dia semuanya tuh badannya hitam, tapi kepala bener-bener ininya apa sih namanya, kayak keriting gitu Kak, kayak keriting. Terus bener sih cowok kayaknya. Dia krek, udah ngelinding ke bawah. Aduh, kata saya, awal itu apaan ya, saya gitu. Nah udah tuh saya nggak masuk tuh. Besokannya saya diteleponin Kak. Saya katanya tolong masuk aja, katanya gitu. Sampai supervisornya mau nyariin Ustadz buat nutup mata batin. Sampai segitunya. Kata Sally, aduh mohon maaf, segituin. Sally di seminggu di situ aja bener-bener dibikin sakit Kak, seminggu. Jadi 5 hari kerja, seminggu sakit. Bukannya menghasilkan uang, mengeluarkan uang. Kan kesel banget ya. Karena penampakannya emang udah ekstrim banget kan. Iya. Dan gangguan kayak kepala jatuh tiba-tiba itu kayak sering banget kita temui di cerita-cerita orang lah, untuk gangguan yang benar-benar epic gitu. Yang kesannya tuh maksudnya kenapa sosok-sosok itu tuh nggak suka ada cewek gitu di situ. Ya mungkin ya emang dasarnya di situ tuh kebanyakan base campnya emang buat cowok. Di situ kebanyakan cowok banget gitu. Cuman karena lagi urgent gitu kan, butuh cowok, butuh untuk cook, kebetulan saya ngelamar di situ, akhirnya diterima kayak gitu. Nah pas seminggu kemudian tuh saya kan sakit tuh, udah ke dokter, masih aja nggak sembuh-sembuh. Kata saya, ini kayaknya bukan sakit medis kalau saya gituin. Coba ke Pak Ustadz, saya gituin. Saya pokoknya harus ada Pak Ustadz di sini, saya gituin kan. Nah, datanglah tuh Pak Ustadz Kak. Langsung saya kesurupan Kak. Saya kesurupan. Pertamanya cewek. Ternyata dari sono katanya ngikut gitu kan. Nah, yang kedua itu sosok yang ini. Kepalanya
dia suka katanya Mas Herli. Katanya gue di situ ngeliatin lu dari awal, pengen deket katanya gitu, pengen nemenin karena lu di situ sendirian terus gitu Kak. Ya kalau karena katanya di situ Sally sendirian terus, jadi dia tuh kayak pengen nemenin katanya gitu. Kak Sally, udah deh Sally nggak mau lagi kerja di situ. Padahal supervisornya masih ngehubungin Sally Kak. Beneran. Ya mungkin dia ngelihat kinerja Sally kali yang bagus, jadinya dia sampai nelponin terus, sampai WhatsApp terus buat Sally kerja di situ lagi gitu. Akhirnya saya penasaran tuh, saya datang lagi ke situ. Cuman nggak untuk kerja, saya untuk main aja. Nah, saya tanya-tanya tuh sama anak bawah gitu kan Kak, sama waiternya. Kan kebanyakan cowok tuh. Kenapa sih Sel? Katanya harus resign. Gue nggak kuat bang gitu. Gue diganggu terus di sini. Emang lu doang katanya. Ya ternyata semuanya diganggu Kak. Cuma karena mereka cowok gitu, jadi ya bodo amat. Mentalnya gitu. lebih kuat lah ya. Nah kalau cewek sendirian di atas diliatin hal-hal kayak gitu ya nggak berani. Jujur saya takut, penakut banget gitu. Nah si teman-teman itu cerita nih, share katanya, gue cerita nih, kalau malam nih kan ada gamelan tuh Kak. Ada gamelan. Tuh kalau misalkan malam nih gue lagi closingan. Itu waktu itu masih belum PSBB. Jadi mereka itu closing sampai jam 10. Sampai 10 sampai jam 11 gitu. Itu gamelan tuh bunyi sendiri saya. Ding ding ding. Ding 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 gitu. Pas ya mungkin gue pikir itu salah satu teman kita gitu yang iseng mainin. Pas dilihat nggak ada Kak. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Jadi ruangan smoking itu emang redup. Kayak apa ya, gimana ya, ada sih videonya gitu. Cuman dia area smoking juga redup, tapi area non smoking malah terang gitu. Nah, emang sih area non smoking itu kayak ditutup gitu kan Kak. Namanya juga kan pakai AC, jadinya kan lebih adem gitu. Area non smoking bener-bener kayak untuk yang perokok, tapi redup gitu, kayak ketutup gitu Kak. Jadi untuk foto-foto aja kayaknya nggak bisa. Jadi gimana ya, lebih ke klasik gimana ya itu bingung ya konsepnya ya kayak gitu, tapi enak sih tempatnya kalau untuk orang-orang yang suka klasik gitu, kayak benda-benda zaman dulu gitu kan. Nah cuman betenya gitu, jadi benda-benda yang kuno, ya mungkin kuno ya Kak ya, itu kadang gerak sendiri. Terus kayak gamelan kecil itu benar-benar bunyi sendiri kayak gitu. Nah itu bukan Sally doang yang diliatin, ternyata teman-teman juga semuanya itu kadang ngerasain gitu kalau di situ memang banyak kayak gitu. Cuman mereka nggak peduli. Kalau Sally, aduh no makasih. Tapi jadinya karena udah kebuka nih, ternyata kan yang diganggu bukan cuma Sally doang gitu ya. Itu jadi mematahkan si makhluk yang bilang gue nggak suka lo ada di sini gitu. Ternyata kan yang dilihatin banyak-banyak juga gitu. Emang alasannya dia aja pengen ganggu. Bener, gitu. Sebenarnya sih dia bukannya nggak suka sama Sally doang gitu. Emang makhluk-makhluk kayak gitu mah ganggu terus sih Kak. Gimana caranya biar orang itu tuh jadi takut? Gimana caranya biar orang itu tuh jadi ngerasa dirinya tuh jadi terganggu gitu Kak. Kan kadang ada kayak gitu ya Kak. Dengan sering ngelihat kayak gitu, mentalnya jadi aduh, jadi nggak karuan. Emang benar. Wah gila tuh kafe. Kafenya sebenarnya bagus, cuman memang energinya kuat ya. Energinya kuat dengan dia di kayak tempatnya sih sebenarnya Kak. Kalau mungkin kalau jendela-jendelanya itu dibuka kan dia pakai jendela-jendela zaman dulu tuh Kak. Itu masih zaman dulu banget, kayak jendela kayu gitu. Kalau memang dibuka mungkin agak berkurang karena ventilasi lebih lancar. Terus matahari juga masuk gitu. Ini mah enggak, ketutup semuanya Kak. Kayak sarang ya. Ya kedemenan mereka begitu, tempat-tempat sunyi, tempat-tempat ya gitu dah. Tuh tapi kafenya bagus. Kafenya bagus Kafenya bagus beneran. Makanannya enak. Makanya enak. Apalagi gue yang masak. Seperti Sally nih calon chef dulu. Tapi bisa disimpulkan Sally juga lumayan peka ya, maksudnya untuk hal seperti itu. Iya. Gila sih. Untungnya tuh nggak kesurupan Kak di situ beneran. Iya, benar. Karena kalau kesurupan ya bahaya juga. Aduh.
untung nggak kesurupan gitu. Tapi ada satu nih Kak, lupa nih cerita. Jadi ada supir yang salah satu punya restoran itu datang. Nah itu Sally keadaan udah mulai mau masuk nih. Dari situ tuh udah mulai masuk, saya udah diem, udah mau masuk, saya udah tahan gitu. Nah dia datang, ini saya ditepuk-tepuk nih. Gitu. Oh, iya. Mungkin dibersihin atau nggak ngerti dah itu. Pokoknya Neng katanya istighfar katanya gitu. Kamu sensitif ya katanya. Iya Pak, aduh udah nggak enak banget nih badan katanya. Ternyata mungkin dia bisa kali. Nah dia itu tahu selak beluknya kafe itu Kak. Dia cerita semuanya. Gimana tuh selak beluknya? Nah jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan memang tahu kafe itu gitu. Tapi mudah-mudahan jangan. Cukup kalian datang, tapi kalian nggak boleh tahu story-nya kayak gimana gitu. Jadi yang punyanya ternyata. Jadi yang punyanya itu suka sama hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Gitunya tuh ya, kayak melihara hantu gitu. Jadi dia suka gitu Kak. Kadang nih yang punyanya nih, sebenarnya kafe itu yang punyanya anaknya. Nah si bapaknya ini kadang tuh jam 2 pagi tuh datang ke tempat itu. Ngapain? Kata yang supirnya itu, dia kayak semacam melakukan ritual. Dia lebih kayak mungkin kekejawen gitu Kak orangnya. Ngasih makan. Jadi dia suka katanya sama hal-hal yang kayak begituan dah gitu. Jadi malah dipelihara. Entah itu buat kesenangannya dia sendiri ataupun mungkin ya buat nggak tahu lah buat apa gitu. Cuman dia banyak melakukan ritual di tempat itu. Sampai mengundang-undang yang sosok lain yang dari luar itu datang juga ke situ. Ya pantas aja jadi sarang ya, kan jadinya. Jadi sarang. Nah, entah gimana itu si bapak itu yang punyanya kafe itu ya. Jadi dia kalau misalkan datang pun kadang dia ngomong sendiri Kak. Yang si itu lihat ya, yang supirnya lihat gitu. Kadang kan supirnya suka ikut gitu kan, suka ikut nganterin si bapak itu. Dia datang, itu keadaan semuanya harus gelap. Pokoknya si bapak itu tuh suka dengan kegelapan gitu Kak. Pas dia ritual, dia kadang ngomong sendiri. Entah itu sama siapa. Jadi ya ternyata maksudnya yang punyanya gitu memang suka dengan hal-hal mistis kayak gitu. Dia suka pegawainya, kasihan. Ternyata emang nggak ada satupun pegawainya cewek tuh nggak ada. Karena itu cuma Sally doang. Dan memang si supervisornya juga bilang sebenarnya gue nggak butuh cewek atau gitu, gue butuhnya cowok gitu. Cuma karena yang ngelamar cuma lu doang katanya gitu, ya udah akhirnya gue terima katanya. Dan ternyata lu juga diliatin katanya sama sosok-sosok di sini gitu. Jadi ternyata ya memang yang punyanya yang suka sama hal-hal mistis kayak gitu. Makanya banyak banget di situ. Mungkin itu salah satunya. Itu baru salah satunya Kak. Jadi kayak ada sebab akibat ya. Iya. Kayak gitu. Baru tahu juga sih. Iya. Gila sih. Gue juga sama sih pasti akan resign karena kerja juga nggak tenang, kedistrak sama hal kayak gitu kan. Iya. Oke deh. Guys, itu dia lumayan cukup epic ceritanya dari Sally, di mana dia melihat banyak penampakan. Sebenarnya gue juga ini udah jam berapa ya sekarang ya? Udah malam banget ya. Udah tengah malam kita. Udah berat nih kita, jadi ya udah malam Jumat minggu sampai sini dulu. Selamat bermalam Jumat dan jangan lupa like, subscribe channelnya Diary Neng Sally. Iya benar. Ada IG khusus nggak? Ada. Apa tuh? Boleh. Diary Neng yang itu bawah apa sih namanya Kak? Underscore. Itu dia. Underscore Sally. Jangan lupa. Diary Neng underscore Sally. Iya. Oke, nah kalian boleh follow. Dan YouTube-nya juga horor ya, Ser ya? Iya, horor. Ada kisah pendakian, ada urban legend. Sebenarnya apa aja sih yang berbau horor aja sih Kak. Oke, nah buat kalian yang punya kisah horor juga boleh mampir cerita di YouTube-nya Diary Neng Sally. Ditunggu.